Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tentu ada hal yang mungkin perlu penguatan lebih lanjut. Kami persilahkan dari cabang dinas atau dari satuan pendidikan untuk bisa menyampaikan, bisa raise hand. Ini saya berdua dengan Pak Kostri di ruang sidang. Nanti kami berbagi dengan Pak Kostri. Monggo dari cabang dinas kami berikan kesempatan lebih dahulu. Ada yang resen Mas dicek. Pakai ini Mas ditampilkan yang galeri. Hmm, belum ada. Dari cabang dinas nampaknya belum ada. Kami persilahkan dari satuan pendidikan. Nah, ini ada ini dari SMA Negeri 1 Gerabak. Ya, silakan Bu. Hmm, ini outing class, apakah itu harus menggunakan biro perjalanan atau bisa kita kelola sendiri di sekolah masing-masing, Pak? Terima kasih itu saja, Pak. Ya, baik. Satu pertanyaan. Yang kedua, Mas, belum ada. Oke, sebelum ada satu terlebih dahulu, ya. Oh, ini ada ini dari mana? SMK Negeri Kejobong. Silakan. Cek, apakah suara kami kedengaran, Pak? Dengaran, Pak. Silakan, Oke. Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Mukoro, eh, Wakil Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakat dan Industri di SMK Negeri 1 Kejobong. Izin pertama bertanya, Pak. Ini kan Ye. terkait dengan outing class atau mungkin di SMK itu kan terkenalnya dengan kegiatan kunjungan industri. Sedangkan kami ada beberapa mitra industri yang itu wilayahnya di luar eh, Jawa Tengah dan DIY, Pak. Contoh misalnya di daerah Karawang, Sunter, itu bagaimana kebijakannya, Pak? Makatan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, makasih. Satu lagi. Mungkin tiga dulu di sesi ini. SMA 1 Sukorjo itu, Mas. Ya. Oke, silakan, Pak. Terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya. Hilang suaranya, Pak. Eh, Mohon izin kami di bulan depan itu berencana mengajak OSIS ke perguruan tinggi. Itu sama MPK supaya mereka punya orientasi bagaimana masuk ke perguruan tinggi dan mengenal lingkungan perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri di Jogja. Itu bisa diizinkan apa enggak ya Pak? Ye, SMA. ya. Baik, sementara tiga dulu, nggih. Eh, Oke, ya. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi Gerabak, yang kedua dari Kejobong, yang ketiga dari Sukorejo, Kendal ini. Baik, Bapak Ibu, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan outing kelas ini kita ada peran pembagian peran dan tanggung jawab. Dan setiap peran dan tanggung jawab itu diharapkan sesuai dengan tingkatan kewenangan dan kemampuan eh, yang sesuai. Bapak Ibu guru, kepala sekolah ini tentu tugasnya adalah tugas untuk memberikan pembelajaran. Sehingga ya hal-hal yang terkait dengan substansi pembelajaran ini memang kompetensinya ada di kompetensi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Kompetensinya bukan mengelola perjalanan. Sehingga yang memiliki kompetensi perjalanan ini tentunya adalah mereka yang memang bergerak di bidang jasa transportasi. Apakah harus menggunakan biro atau bisa ke manajemen apa pemilik jasa transportasi? Lah ini silahkan. Tetapi sekali lagi kalau terkait dengan
perizinan perjalanan, kemudian terkait dengan kondisi kesehatan driver dan sebagainya, ini tidak ada pada wilayah satuan pendidikan, itu ada pada di wilayah lain. Nah, ini karena terkait dengan persyaratan-persyaratan yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Makatan, Ibu yang dari Gerabak. Kemudian yang kedua dari Kejobong, ini terkait dengan mitra industri. Jadi mohon dibedakan antara PKL ya, PKL dengan outing class. Kalau outing class ini kegiatan yang digunakan untuk memberikan penguatan terhadap pengetahuan yang diterima oleh siswa sesuai dengan tema mata pelajaran itu tadi, sehingga ini bukan PKL. Kalau PKL biasanya kan sudah bermitra, sudah MOU, ini jangan laksanakan saja sesuai dengan pelaksanaan MOU yang sudah dilakukan itu. Karena ini kalau yang MOU mitra industri mungkin lokasinya seperti tadi disampaikan di luar wilayah Jateng dan DIY. Sedangkan untuk outing class ini wilayah yang kita izinkan adalah wilayah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, mohon maaf. Nah, kemudian dari SMA Sukorejo menyampaikan kalau bulan depan ya, bulan depan ini ada rencana OSIS, pengurus OSIS itu akan ada kunjungan ke perguruan tinggi di Yogyakarta. Kita kembali kepada ketentuan dalam surat edaran, Pak, bahwasanya perizinan ini semuanya prosesnya dilaksanakan ya paling lambatkan 3 bulan sebelum pelaksanaan. Maka ini kalau ada perencanaan ini silahkan disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam surat edaran kepala dinas tentang waktunya disesuaikan. Kalau hari ini segera disusun proposal, diajukan ke cabang dinas, nanti mendapatkan penilaian dan mendapatkan izin, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan waktu yang sudah tertuang di dalam surat edaran kepala dinas. Demikian Pak dari Sukorejo, Pak Rohadi tadi. Baik, terima kasih. Berikutnya, wah ini ternyata banyak yang resen ini. Dari SMA mana tuh? Bandar. Pak Mulyadi. Ya, yang ada itu kameranya mati Mas. Kameranya biar dinyalakan dulu. Mau dinyalakan Bapak Ibu kameranya. Pak Mulyadi monggo, Pak Mulyadi. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terbitnya Junis outing class Bapak. Semoga ini menjadi media anak-anak belajar di luar sekolah. Hanya yang jadi kendala kami, kalau ini memang sifatnya boleh tidak, tentu kami nanti ada dua kegiatan. Ada yang wilayah Jawa Tengah DIY yang mampu, tapi ada yang lokal Magelang mungkin yang kurang mampu. Apakah memungkinkan supaya anak-anak yang tidak mampu ini dari forum paguyuban orang tua kita minta subsidi seperti itu, kira-kira saged mboten gitu, supaya yang nggak mampu bisa tercover untuk kegiatan di luar Magelang, mboten. Makaten Pak, terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, gimana Mas? Yang aktif kameranya aja Mas, yang belum aktif tidak usah dulu. Izin Bapak. Oh ya, silakan Bu. Terima kasih Bapak atas izin dan waktunya. Kami dari SMA 7, alhamdulillah apa yang kami tunggu yaitu dengan adanya SK launch ini outing class
kami merasa itu adalah kabar gembira. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Bapak. Yang pertama itu berkaitan dengan dana. Untuk pendanaan tadi adalah dari sumbernya dari orang tua. Itu untuk pengelolaannya itu apakah sekolah yang mengelola ataukah orang tua yang mengelola? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pendanaan itu ada ringsnya tidak, Bapak? Itu mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas waktunya. Oke, satu lagi, biar 3. Izin bertanya, Bapak. Ya, dari mana ini? Ya. Saya Ibu Rika dari SLB Negeri Sukoharjo, Pak. Oh, SLB Sukoharjo. J. Bapak bertanya, tadi dari regulasi itu penyelenggaraan outing class itu 1 kali dalam 1 tahun, J. Yang tadi di SLB kami itu kan jenjangnya ada 3 jenjang, ada SD, SMP, SDLB, SMPLB, dan SLB. Nah, apakah itu hanya kita diberi kesempatan 1 kali dalam 1 tahun dari semua jadi semua barang-barang SDLB, SMA, SMPLB, dan SMLB, atau SDLB 1 kali, SMPLB 1 kali, SMALB 1 kali? Karena Bapak untuk outing class ini karena tujuan pembelajarannya itu akan berbeda karena beda jenjang, nggih. Untuk SD kan nanti tujuannya sudah berbeda, SMP juga begitu, juga SMA. Ngaten Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih di terpin kedua ini. Jadi terkait dengan substansi dari outing class, ini sekali lagi outing class ini kan dikaitkan dengan semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian terkait dengan pengelolaan. Nah, tentu di dalam kelas ini ada panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan. Inilah yang mengelola bagaimana pembiayaan dari proses penghitungan penganggarannya RAP, kemudian setelah itu penggalian sumber dana dalam hal ini dari orang tua dengan pertimbangan berbagai hal tadi, dengan mengajak berembuk pihak komite, pihak orang tua, anak yang bersangkutan ini tadi. Kemudian range tentang pembiayaan tentu pada range kewajaran ya. Jadi pembiayaan kalau pergi outing class, misalnya belajar di Borobudur begitu, tentu ada hitungan wajar dari proses perjalanan ke Borobudur dengan menggunakan armada atau moda transportasi, kemudian juga tiket, konsumsi dan sebagainya, ini dalam hitungan kewajaran, sehingga tidak sampai memberikan beban pembiayaan yang memberatkan kepada orang tua. Nah, kemudian ini ada pertanyaan bagus juga dari Bu Rika di SLB Sukoharjo. Jadi SLB ini sekolah luar biasa, itu jenjang pendidikannya memang meliputi TKLB, SDLB, SMPLB, dan ALB. Jadi ada 4 ya, TK, SD, SMP, SMA. Ada 4 tingkatan. Meskipun belum semuanya ini ada TKLB-nya.
Tapi rata-rata dari SD sampai SMA sudah ada. Perlu dipertimbangkan bahwa terkait dengan kegiatan ini tentu butuh pendampingan dari guru, perlu pendampingan dari guru, sehingga jangan sampai nanti kegiatan outing kelas ini menyita guru, sehingga berdampak pada pengurangan jam efektif. Ini yang tidak boleh. Namun pada prinsipnya terkait dengan SD, LB, SMP, LB, SMA, LB tentu sesuai dengan tingkat ya, sesuai dengan tingkatan anak, kemudian objek, jarak dan sebagainya itu sesuai. Tapi apakah kalau ada 4 tingkat ya, TK, SD, SMP, SMA ini terus setahun akan menjadi 4 kali, mohon dipertimbangkan terkait dengan ketersediaan sumber daya dalam hal ini pendamping khususnya karena harus melayani pembelajaran di tingkat apa namanya SD, SMP maupun SMA. Apalagi jenis kekhususannya SLB ini tentu berbeda-beda. Sehingga bisa jadi tahun ini itu yang dilaksanakan di tingkat SD, tahun depan itu yang tingkat SMP, tahun berikutnya nanti ada yang tingkat SMK juga bisa. Tapi kalau dalam 1 tahun ini 4 tingkatan yang mau dilaksanakan semua, nanti terlalu sering ini frekuensinya untuk kegiatan outing kelas. Mungkin outing kelasnya yang SD sementara masih tidak perlu keluar kota ya, masih ada di lingkungan terdekat, bisa dilakukan semacam itu. Yang keluar yang SMP-nya, SMA-nya juga terdekat. Tahun berikutnya dibalik begitu. Saya kira begitu. Jadi lebih pada berbasis pada bagaimana hasil analisa terhadap pertimbangan perlunya dilaksanakan itu. Atau ada yang memungkinkan misalnya 2 tingkatan ini dalam jumlah yang memungkinkan 1 kali kegiatan outing misalnya SMP dan SMA. SMP dan SMA ini relatif kan pelajarnya sudah hampir sama ya untuk anak-anak SLB itu. Nah, yang berbeda adalah yang SD, misalnya begitu. Ini salah satu bagaimana mengelola agar nanti dari sumber daya tenaganya atau manusianya juga cukup, dari sisi waktu pelaksanaan pembelajaran tidak berdampak pada pengurangan jam efektif. Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan dari Pak Kostri sementara? Monggo Pak Kostri, ada tambahan ini. Atau pertanyaan berikutnya? Oh, pertanyaan berikutnya. Oke. Baik, kita buka termin ketiga. Dari Ibu siapa ini? Buluh SMA Ungaran. Silahkan Bu. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak. Bapak, maaf izin bertanya terkait dengan kegiatan outing kelas ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kami harus membuat proposal yang kemudian diajukan ke Capdin, ya Bapak. Apakah ada kriteria khusus misalkan ini adalah bagian dari kegiatan kokurikuler sehingga itu yang akan diprioritaskan atau diizinkan untuk dilaksanakan dalam kegiatan outing kelas tersebut atau mungkin kriteria lain begitu Bapak. Terima kasih untuk pencerahannya. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan kedua. Mohon dinyalakan kameranya nggih. Bu Rica, ini kan Bu Rica. Dari mana ini? Ya. Rica sudah tadi ya? SMA 2 Pati aja, SMA 2 Pati. Ini masih kameranya masih off kamera. Kalau tidak ada, dari Bayi Kudus. Terima kasih. Mana ini? Dua Pati? Ya, SMA 2 Pati. Mohon maaf, baru di ruang antrian ini periksa kesehatan. Saya tutup kameranya, mengikuti, saya menyendiri. Mohon izin bertanya, untuk kegiatan retreat ini biasanya anak-anak kami mengajukan keluar. Apakah syarat dan ketentuannya juga sama dengan outing class? Terima kasih.
retreat agama Kristen dan Protestan. Oke, nggih. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Bayi Kudus, silakan Bu. Siap, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak. Yang pertama adalah yang menjadi pertanyaan saya dari SMA 1 Bayi Kudus, yaitu petunjuk teknis pelaksanaan outing class. Ini seperti apa untuk nanti secara rinci kami bisa menindaklanjuti apakah ada maksimal pendanaan yang disupport oleh orang tua, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah misalkan di kegiatan sekolah kami diantaranya yaitu misalkan selain outing class menitik beratkan pada pembelajaran mapel, seperti misalkan kita melaksanakan latihan dasar kepemimpinan, baik itu dari kelompok kami MPK maupun anak-anak OSIS, ini apakah bisa dimasukkan ke dalam outing class ini berdiri sendiri, dan juga mungkin di kegiatan kami pendidikan wajib kepramukaan ini pun rencana misalkan mau mengadakan di luar, apakah ini juga masuk di harus pengajuan proposal dulu atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 1, 2, 3 ini. Monggo Pak Kusri. Yang mana nih? Atau ya? Oh, saya dulu nggih. Nggih, baik, terkait dengan kriteria. Jadi terkait dengan kriteria Bu Loh, ini seperti tadi kami sampaikan, nanti ada dalam lampiran surat edaran ini sudah ada ketentuan-ketentuan. Maka kalau terkait ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi disampaikan, tulis saja di dalam proposal itu yang nanti akan mendapatkan penilaian dari tim yang dibentuk oleh cabang dinas. Nah, tentu terkait dengan hal ini juga sekaligus menjawab yang dari Kudus ini. Basisnya ini adalah memperkuat pembelajaran mata pelajaran yang ada, namun tentu bisa kolektif ya, bisa kolektif. Jadi beberapa mata pelajaran itu menjadi satu bentuk outing class ini yang akan memberikan kebermaknaan bagi lintas mapel, tidak hanya pada satu mapel. Kalau satu mapel saja mungkin nanti akan terlalu banyak, kita ada 17-18 mata pelajaran begitu, maka ini bisa dilakukan satu kegiatan ini bisa lintas mapel dan itu dipilih objek yang sesuai. Kemudian terkait dana, sekali lagi tentu dalam perhitungan kewajaran jarak yang ditempuh ini regulasi kita adalah untuk sumber-sumber belajar yang masih ada di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau ada biaya tiket museum misalnya tentu sudah sangat terhitung, itu biaya harga tiket museum biasanya sudah diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota, sehingga semuanya terhitung sehingga beban pembiayaan ini dalam taraf kewajaran, tidak memberatkan kepada orang tua. Kemudian terkait dengan retreat. Nah, kalau retreat keagamaan ini tentu juga bisa jadi lintas kelas ya. Bisa jadi lintas kelas, kelas 10, kelas 11, kelas 12 ada retreat keagamaan, dianalisa saja Pak sesuai dengan kebutuhan di dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau prosesan itu, kemudian diajukan proposal. Nah, di dalam proposal ini tentu memuat berbagai macam pertimbangan. Namun kalau pelajaran secara umum mungkin basisnya lebih pada basis kolektif mata pelajaran tertentu, termasuk di dalamnya adalah mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan pendidikan Protestan, itu juga bisa satu paket pembelajaran lintas mapel nantinya. Iya, makatan 1, 2, 3 sudah. Termin keempat, wah ini banyak nih Mas Ayang ternyata. Termin terakhir ya, yang keempat terakhir. Nanti sambil berjalan Mantu akan bertanya kepada cabang dinas juga, bisa ditanyakan dengan tim yang dibentuk oleh cabang dinas. Silakan. Mana ini SMK Binangun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari SMK. Kalau di SMK itu terkenalnya dengan kunjungan industri Pak untuk outing class.
Nah, SMK kami itu memiliki mitra industri rata-rata di Jakarta dan juga di Bandung karena dengan asuransi kalian kami. Nah, harapan dari mitra kami itu jika kita melaksanakan kunjungan industri itu MOU, hubungannya dengan MOU untuk perekrutan dan sebagainya. Nah, apakah diizinkan Bapak, misal dari sekolah kami yang notabene-nya SMK itu bisa melaksanakan KI di luar DIY dan juga Jateng? Karena mitra industri kami itu yang kebanyakan ada di Jakarta dan juga di Bandung. Nah, selain itu, harapan kami dengan diadakannya KI itu ada terlaksananya kunjungan, sinkronisasi kurikulum, terus kemudian perekrutan dan juga PKL juga tentunya Bapak. Jadi mohon informasinya apakah sekolah kami bisa diizinkan untuk melaksanakan kunjungan ke Jakarta maupun ke Bandung. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Yang kedua, mohon untuk pertanyaan tidak berulang ya, yang tadi sudah ditanyakan tidak ditanyakan kembali. Ini masih serupa ini. Ya, silahkan. Ini dari Sukoharjo, SMK Negeri 3 Sukoharjo. Silahkan Ibu. Belum masuk suaranya, Bu. Terima kasih waktunya Bapak. Ya, Yang ingin saya tanyakan di SMK 3 itu kan ada 5 kompetensi keahlian. Nah, pernah dulu waktu masih diizinkan outing kelas itu kami ada kendala di satu hari itu industri tidak bisa bersamaan. Maksudnya misalnya TKR itu di industri X, akuntansi di industri Y lah. Di hari itu juga tidak bisa bersamaan. Padahal tadi dijelaskan bahwa hanya bisa melaksanakan dalam satu hari. Mohon pencerahannya. Matur suwun. Pertanyaan ketiga, monggo. Ini dari Cilacap ini, ujung sana. Nggih, monggo. Bu Rian Dewi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dewi dari SMK Negeri 1 Cilacap. Menyambung dari pertanyaan Bu Irma, kalau tidak salah penanya nomor 1, Bapak, terkait dengan penyelenggaraan penyelenggara yang harus OPD yang harus bekerja sama dengan biro. Nah, kebetulan kami itu di sekolah ada jurusan ULP, Bapak, Usaha Perjalanan Pariwisata. Kemudian kami juga sudah punya SK Usman yang bisa mengelola dana sendiri. Apakah kalau ini nanti kita menggunakan bironya sekolah yang notabene yang pembelajaran untuk siswa, apakah diperbolehkan begitu, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan kunjungan industri. Jadi kalau mitra-mitra yang ada di luar Jateng dan DIY, kalau berkaitan dengan pelaksanaan MOU dan lain sebagainya, ini mungkin nanti sifatnya bisa perwakilan saja Pak, penugasan dari kepala sekolah, tim yang diusus oleh kepala sekolah itu untuk melaksanakan MOU di tempat kunjungan industri itu, sehingga nantinya anak-anak akan melakukan praktek PKL di sana. Tapi kalau kunjungan industri dimaksud adalah bentuk penguatan pembelajaran yang memang ini sesuai dengan tema outing class tadi, arahkan Pak, sesuai dengan regulasi kepala dinas itu di wilayah Jateng dan DIY. Kemudian yang berikutnya ini kalau satu hari itu tapi tempatnya berbeda-beda. Nah, kalau ini diatur jadwalnya, ini kan mungkin satu bis itu di titik A, satu bis di titik B, satu bis di titik C, ini menyesuaikan dengan tempat kunjungan. Maka ini perlunya koordinasi dengan tempat kunjungan agar pengaturan waktu ini bisa dilaksanakan sehingga masing-masing bisa terlaksana sesuai dengan tujuan masing-masing, sehingga sama-sama di objek yang relatif berdekatan tapi titiknya berbeda. Saya kira ini dibahas secara teknis pertemuan antara penyedia jasa sumber belajar dengan panitia ya, nanti dikoordinasikan. Kemudian terkait dengan beberapa SMK yang mungkin tidak hanya di SMK Cilacap itu yang memang memiliki kompetensi atau jurusan yang justru belajar tentang kepariwisataan. Nah,
Nah, ini dalam hal pengelolaannya bisa untuk praktek baik ya, bisa untuk praktek baik. Namun demikian tentu sekolah itu kan belum memiliki armada bis ya, maka tentu akan berkaitan lagi dengan penyediaan jasa transportasi. Pasti akan ke sana. Kecuali kalau memang ibu juga sekolahnya juga sudah ada bis transportasi itu ya, itu mungkin bisa dipakai itu gitu. Tapi nampaknya ini kok dalam catatan kami belum ada sekolah yang memiliki armada bis untuk pelayanan transportasi antar kota, antar provinsi belum ada. Sehingga pasti akan membutuhkan pihak lain dalam hal penyediaan jasa transportasi. Ngeten Bu, nggih. Nah, saya kira Bapak Ibu masih akan banyak pertanyaan teknis yang bisa disampaikan dan pada prinsipnya nanti proposal Bapak Ibu susun akan mendapatkan penilaian dari tim yang ada di cabang dinas wilayah masing-masing dengan ketentuan yang tadi sudah kami sampaikan dari sisi waktu, biaya, kemudian ada prinsip-prinsip yang harus kita selenggarakan. Prinsipnya adalah prinsip akuntabilitas, prinsip integritas yang sama-sama kita jaga, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya tutup, pertanyaan sudah terjawab Pak Kostri, maka harus ada closing dari Kabid PSMA ini. Monggo dipersilakan Pak Kostri, kameranya bisa digeser Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bapak Sunarto, Kepala Bidang Diksus yang memimpin rapat pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas beserta jajarannya, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah Jawa Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Doa kita mudah-mudahan semuanya kita dikaruniai kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan berbagai hal. Ibu Bapak, pada hari ini kita membahas tentang adanya juknis outing class yang sudah beberapa lama kita rencanakan dan akhirnya kemudian disetujui dan sudah ditandatangani. Oleh sebab itu, Ibu Bapak semuanya, kegiatan outing class ini adalah hal-hal yang sudah kita tentunya kita tunggu adanya regulasi ini dan tentunya bisa kita terima dengan baik, dan terkait hal-hal yang menunjang pelaksanaan itu tentu menjadi perhatian kita bersama. Kebetulan pada saat ini oleh Bapak Menteri digulirkan tentang pendekatan proses pembelajaran, yaitu pembelajaran mendalam, Ibu Bapak. Di sana proses pembelajaran di sekolah kita harus menjadikan pembelajaran yang bermakna. Jadi ada istilah meaningful, kemudian ada pembelajaran harus dengan berkesadaran, mindful dan joyful, menyenangkan. Jadi tiga hal ini kalau kita kolaborasikan, di sana nanti muncul pada di outing class ini betul-betul bisa kita terapkan bagaimana nanti outing class ini sangat bermakna bagi anak. Tujuannya ke sana. Bagaimana betul-betul anak mengikuti outing class ini betul-betul untuk memperkuat pembelajaran yang ada di sekolah kita dan bisa mengikutinya dengan penuh menyenangkan. Oleh sebab itu, hal ini kita tangkap dengan positif dan nanti bisa kita laksanakan juga terapannya tentunya dengan sesuai regulasi. Prinsip-prinsip outing class yang tadi disampaikan oleh Bapak Sunarto bahwa ketika akan melaksanakan outing class ini harus dilakukan dengan musyawarah, kemudian betul-betul dilaksanakan dengan efisien, kemudian transparansi dan akuntabilitas tentunya adalah hal yang sangat penting Bapak. Jadi prinsip-prinsip yang tadi disampaikan di depan tadi itu sebetulnya tidak hanya dasar atau tulisan belaka, tetapi itu kami nyuwun nanti ketika dilaksanakan di lapangan betul-betul prinsip-prinsip itu dilaksanakan dengan baik. Dan juga alur Bapak Ibu, apapun ketika akan melaksanakan kegiatan outing class ini, ingat bahwa proposal ini tetap harus dilaksanakan dengan baik.
kita sudah ada alurnya, kepala sekolah, kemudian lewat Capdin. Nah, Capdin ini kami mohon juga nanti ada tim betul-betul yang bisa mempelajari dengan baik mana-mana yang perlu outing kelas yang diusulkan oleh sekolah ini, mana yang perlu betul-betul disetujui. Kemudian dari distrik bisa lagi nanti kita pelajari, dan juga yang tidak kalah penting adalah poin-poin penting pada proposal yang tentu membutuhkan, misalnya dari tim penilai ada izin-izin yang layak fungsi. Jadi kalau kita mau mendirikan sekolah ada sertifikat layak fungsi, ya sama saja di outing kelas ini semua sarana prasarana yang ada di lapangan nanti betul-betul harus layak fungsi. Oleh sebab itu Ibu Bapak, kesempatan ini kami mengingatkan masih banyak sebetulnya anak-anak kita ini yang ketika kemudian kita buka outing kelas ini juga nanti mungkin bisa terjadi sebuah kontradiksi. Apa itu Ibu Bapak? Di bulan ini sudah bulan September, lulusan kemarin berarti sekitar bulan Juni ya Bapak Ibu. Itu masih saja banyak Ibu Bapak yang sudah melaporkan kepada kita banyaknya sekolah yang tidak membagikan ijazahnya. Ya. Karena apa? Karena anak-anak tidak bisa membayar SPP. Ini bagi yang swasta Ibu Bapak. Anak-anak seperti itu tentunya juga ada di dalam sekolah-sekolah negeri juga. Banyak anak yang tidak mampu, yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Ini hanya sebagai gambaran. Bahkan ada beberapa daerah yang di sekolah negeri pun ijazahnya ada yang mungkin belum terbagikan. Ya, di tahun-tahun yang terdahulu ada yang tidak bisa membayar SPP sampai sekarang belum dikembalikan. Nah, ini memberikan bukti apa Ibu Bapak, bahwa anak-anak kita sekarang ini masih banyak anak yang dalam kategori tidak mampu. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu nanti betul-betul membuka outing kelas, melaksanakan outing kelas, nyuwun tulung betul-betul empati kepada anak-anak tidak mampu itu menjadi bagian yang sangat penting ketika kita mengambil keputusan itu. Bisa jadi pendekatan proses pembelajaran memang dilakukan dengan outing kelas itu, tapi ada beberapa contoh Ibu Bapak outing kelas yang sangat sangat menarik ini. Jadi kami ini sangat menarik di pesisir pantai utara Jawa Tengah ini Bu Bapak. Kami beberapa kali setiap kali dalam perjalanan ke kantor kami selalu menghidupkan radio yang memberitakan tentang berita-berita. Nah, di sana ternyata terjadi banyak kerusakan pantai ini. Jadi kami suka sekali ada beberapa sekolah yang kemudian menggerakkan secara outing kelas anak-anaknya di sekolah, kemudian membawa pembelajaran di lapangan dengan menanam mangrove misalnya, dengan berbagi lingkungan, sekolahnya menjadi sekolah adiwiyata, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, kemudian bagaimana anak-anak ini dilatih mandiri dengan menanam ikan, sayur-sayuran dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk outing class yang saya kira juga sangat menarik bagi anak, tidak hanya outing class yang dimaknai dalam rangka untuk sebagaimana study tour yang terdahulu. Jadi outing class ini sebetulnya sangat luas dan itu bisa kita maknai pembelajarannya dan kemudian itu tentunya berbekas nanti di kemudian hari. Itu Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan outing kelas dengan sungguh-sungguh, monggo prinsip outing kelas Bapak itu harus dilakukan dengan musyawarah, kemudian betul-betul dengan efisien, kemudian transparansi dan akuntabel. Jadi ketika ada permasalahan di lapangan, siapapun bisa karena kita akuntabel. Dilaporkan kepada siapapun kita hadapi karena itu memanfaatkan uang
dari peran serta masyarakat Ibu Bapak. Itu tentunya menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati oleh pihak-pihak eksternal maupun internal ketika pelaksanaannya tidak akuntabel. Demikian Ibu Bapak untuk kehati-hatian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gosri Sabtono, Kepala Bidang Pembinaan SMA. Nah, Bapak Ibu, beberapa poin tadi dapat penekanan dari Pak Gosri Sabtono untuk bisa benar-benar dicamkan gitu dalam pelaksanaan outing class. Saya yakin surat edaran ini terbit ini memberikan apa ya, suasana satuan pendidikan akan menyambut baik. Kami yakin akan menyambut baik dengan terbitnya surat edaran ini. Nah, oleh karena itu paradigma tentang study tour itu berbeda dengan paradigma outing class ini yang perlu menjadi penekanan bersama, dan tentu pengalaman pembelajaran di luar kelas ini yang menjadi substansi utama. Sedangkan mekanisme untuk perjalanan dan sebagainya ini harus dapatkan izin dari OPD yang berwenang. Ini adalah bentuk pengendalian kita demi keselamatan anak-anak kalau mereka harus menempuh perjalanan dari satuan pendidikan ke titik lokasi sumber belajar yang dilakukan. Mesti kita harus hati-hati karena juga seperti halnya kita terima informasi melalui media sosial. Kemarin juga baru saja terjadi ada rombongan dari sebuah rumah sakit pergi ke Bromo, ternyata kondisi bisnya itu yang saya terima dari media itu kondisi remnya ternyata tidak bisa tahan untuk turunan yang curam ya, turunan curam gitu, sehingga terjadi kecelakaan dan mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Nah, tentu kita tidak ingin kondisi-kondisi semacam ini terjadi pada anak-anak yang menjalankan outing class. Maka betapa pentingnya sebuah institusi bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sesuai. Dalam hal ini kalau moda transportasi ada OPD yang membidangi. Sehingga ini kenapa kita tidak mengambil kewenangan itu. Tetaplah biar menjadi kewenangan mereka. Tugas guru tentu adalah terkait dengan substansi pembelajarannya, dan itu nanti bisa dibantu oleh narasumber di lokasi outing class yang sudah dipilih sebelumnya. Dan setiap tata kelola keuangan tentu juga harus sesuai dengan mekanisme tata kelola keuangan. Jika seorang guru mendapatkan tugas pendampingan dari pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, maka sudah ada ketentuan peran SPPD yang diberikan oleh sekolah sesuai standar yang sudah ditentukan, bagaimana sumber pembiayaan yang dimiliki oleh sekolah itu untuk membiayai penugasan guru atau pegawai yang bersangkutan dalam mendampingi anak-anak itu. Karena tidak boleh diambilkan perjalanan dinasnya itu diambilkan dari sumber uang dari orang tua yang memang tadi murni untuk membiayai operasional pelaksanaan outing class. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hingga menjelang sore hari ini terkait dengan penyelenggaraan outing class, dan Bapak Ibu bisa segera menyusun perencanaan di internal sekolah untuk selanjutnya dikristalkan dalam bentuk proposal kegiatan dan dikirim ke cabang dinas untuk mendapatkan penilaian, untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi atau izin pelaksanaan outing class, dan Bapak Ibu langsung bisa bergerak untuk persiapan teknis di lapangan serta menghubungi pihak-pihak yang tentu kita butuhkan untuk kelancaran proses outing class ini. Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita dan juga manfaat yang lebih luas kepada anak-anak kita di semua tingkatan satuan pendidikan di SMA, SMK, dan SLB di Jawa Tengah. Saya dan Pak Kostri yang ada di ruang sidang ini menyampaikan mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang
tepat atau kurang dipahami karena keterbatasan kami. Namun demikian kami berharap mudah-mudahan surat edaran dan terkait kebijakan ini bisa dipahami secara baik, tidak terjadi distorsi, dan sampai dengan pelaksanaannya nanti tidak terjadi hal-hal yang di luar regulasi dan semuanya berjalan dengan aman, lancar, baik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.